percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katolik keren. Selamat datang di negeri para singa Singapura. Hore! Hari ini kita akan seru-seru menjelajahi Singapura dan juga melihat kehidupan umat Katolik Singapura. Langsung saja. 1. Sejarah. Agama Katolik masuk ke Singapura berakar dari Keuskupan Malaka yang didirikan di Malaysia oleh Portugis setelah penaklukan Afonso de Albuquerque atas Malaka pada tahun 1511. Diyakini bahwa Imam Katolik pertama menginjakan kaki di Singapura pada tahun 1821 untuk memenuhi kebutuhan komunitas umat yang berkembang, yang sebagian besar terdiri dari orang Eropa dan beberapa orang Tionghoa di Singapura. Namun, kemungkinan besar pernah ada misionaris Portugis yang melayani umat di luar Malaka, yaitu di Singapura, selama periode Portugis tahun 1511 sampai 1641, sebelum penaklukan Inggris atas Malaka. Kala itu umat Katolik Singapura masuk dalam Keuskupan Malaka, Malaysia. Pastor Jean Marie Beurel diakui sebagai pencetus berdirinya Gereja Katolik di Singapura. Ia terkenal karena memprakarsai pembangunan beberapa gereja Katolik, seperti Katedral Gembala yang Baik, yang kini menjadi pusat Keuskupan Agung Singapura, dan ia juga mendirikan sekolah misionaris pertama di Singapura. Dari sekolah misionaris awal, Saint Joseph's Institution, didirikan pada tahun 1852, berada di bawah asuhan Lasallian Brothers. Sementara, biara kanak-kanak suci Yesus yang didirikan pada tahun 1854, berada di bawah asuhan para suster kanak-kanak suci Yesus. Kemudian semakin banyak sekolah-sekolah Katolik didirikan untuk berkontribusi dalam kemajuan pendidikan di Singapura. Lembaga-lembaga sekolah Katolik ini juga melayani siswa dari semua agama tak hanya Katolik dan latar belakang, dan banyak dari non-Katolik yang bersekolah ini kemudian terpanggil dan memberi diri dibaptis karena kagum akan iman Katolik yang kudus tanpa keterpaksaan. Mayoritas umat Katolik pada tahun-tahun awal kemerdekaan Singapura terdiri dari etnis dari Eurasia atau keturunan campuran Asia dan Eropa, yang sebagian besar berlokasi di kawasan Waterloo Saint dan Serangoon Road, dan merupakan anggota Gereja Saint Joseph, bekas misi Portugis. Dan terdapat dua sekolah Katolik, yaitu Saint Anthony's Boys School dan Saint Anthony's Convent. Orang Katolik Eropa yang bermukim di Singapura dan bekerja, sebagian besar berada di wilayah seputaran Katedral Gembala Baik. Ada juga umat Katolik Tamil India yang menetap di Singapura dan juga mendirikan gereja Bunda Kita dari Lourdes di Ophir Road di ujung Queensland. Umat Katolik dari etnis Tionghoa di Singapura sebagian besar menetap di wilayah kota, tepatnya di Saint Peter dan Paul, dan Gereja Hati Kudus. Dari berbagai etnis ini, kemudian menjadi satu tubuh anggota gereja, yaitu umat Katolik Singapura. Pada abad ke-19, banyak penduduk etnis Tionghoa di Singapura yang terpanggil dan memberi diri dibaptis menjadi Katolik. Peristiwa ini sempat mendapat banyak penghinaan di antara masyarakat imigran Cina di Singapura melihat saudara-saudari mereka menjadi Katolik. Sebagian besar dari anggota gereja Katolik etnis Tionghoa yang baru ini adalah pemilik perkebunan yang kaya dan sering menjadi sasaran pelecehan dari perkumpulan rahasia Tiongkok. Selama Perang Dunia Kedua, dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat lokal di Singapura yang terus meningkat, banyak umat Katolik dari etnis Eurasia dan Tiongkok di Singapura akhirnya diusir. Pada tahun 2005, Singapura mengadakan pameran yang diberi nama Journey of Faith tentang artefak dari Kota Vatikan di Museum Peradaban Asia di Empress Building. Artefak ini berorientasi pada iman Katolik yang berfokus pada seni dan sejarah.
dipamerkan dari bulan Juni hingga Oktober 2005 yang lalu di Singapura. Gereja Katolik di Singapura pernah berada di bawah yurisdiksi ganda untuk sebagian besar sejarahnya, seperti umatnya ada yang menjadi bagian dari Keuskupan Malaka, Malaysia, dan ada juga yang menjadi bagian dari Keuskupan Goa, India. Hal ini karena mereka belum terdaftar di Keuskupan Agung Singapura yang dulu belum didirikan, dan negara Singapura kala itu belum memiliki keuskupan sendiri dan mandiri. Pada tahun 1972, akhirnya Keuskupan Agung Malaka Singapura dipecah menjadi dua, yaitu Keuskupan Malaka Johor Malaysia dan Keuskupan Agung Singapura. Yurisdiksi ganda berakhir pada tahun 1981 ketika misi Portugis menyerahkan gereja Santo Yosep kepada Keuskupan Agung Singapura yang telah didirikan untuk memaksimalkan pelayanan umat Katolik di negara Singapura, dan dengan demikian seluruh pulau Singapura dan negara Singapura berada di bawah Keuskupan Agung Singapura dengan didirikannya Keuskupan Agung Singapura. 2. Wilayah pastoral. Statistik Gereja Katolik Singapura tahun 2018, umat Katolik Singapura tersebar di satu keuskupan, yaitu Keuskupan Agung Singapura yang juga mencakup seluruh negara Singapura, terdiri atas 29 paroki dan 3 stasi. Dan 100% umatnya merupakan ritus Roma seperti Indonesia, tidak terdapat ritus Timur di Singapura. 3. Petugas pastoral. Data statistik Gereja Katolik Singapura tahun 2018, petugas pastoral sebagai berikut. 147 pastor, 1 diakon, 113 frater, dan 160 suster. 4. Kondisi umat. Demografi agama penduduk Singapura yang dilansir dari sensus 2015 sebagai berikut. Buddha 33%, Kristen 19%, baik Kristen Protestan, Kristen Katolik maupun Kristen Anglikan. Ateis 18%, Islam 14%, Taoisme dan Konghucu 10%, Hindu 5%, agama Sikh dan agama lainnya 1%. Kini Singapura menjadi negara mayoritas Buddha. Dulu, kepercayaan tradisional Tionghoa menjadi mayoritas di negara Singapura, yaitu Taoisme dan Konghucu. Kita masuk pada kekristenan di negara Singapura. Kekristenan merupakan agama dengan pertumbuhan terpesat di Singapura, di mana mencakup Protestan, Katolik, dan Anglikan. Data dari pemerintah perbandingan persentase umat Kristiani di Singapura antara tahun 1980 dan tahun 2015. Dalam 35 tahun terakhir, umat Kristiani di negara Singapura bertumbuh sangat pesat, hampir 2 kali lipat. Dari 10% penduduk Singapura tahun 1980 merupakan umat Kristiani, di tahun 2015 naik pesat menjadi 19% dari penduduk. Adapun komposisi kekristenan di negara Singapura sebagai berikut. 58% merupakan Protestan, khususnya aliran Metodis dalam Gereja Metodis Singapura. 37% Katolik dan 5% Anglikan. Kita masuk pada kekatolikan di negara Singapura. Data statistik Keuskupan Agung Singapura tahun 2015, jumlah umat Katolik di negara Singapura mencapai 373.000 umat atau mencakup 7% dari penduduk Singapura yang berjumlah 5,7 juta penduduk. Sebagian besar umat Katolik Singapura berasal dari etnis Tionghoa, etnis Eurasia atau campuran Eropa dan Asia, etnis Filipina, India, Indonesia, Malaysia, dan Eropa. Adapun perbandingan jumlah umat Katolik Singapura dapat kita rinci sebagai berikut. Tahun 2000, umat Katolik Singapura hanya mencakup 4,8% dari penduduk. Kemudian di tahun 2015 naik pesat menjadi 7% dari penduduk. Hal ini karena lonjakan baptisan dewasa, di mana setiap tahunnya sekitar 1.000 penduduk dewasa Singapura memberi diri dibaptis menjadi anggota Gereja Katolik di malam Paskah. Bukan karena akan menikah, namun sebagian besar karena merasa terpanggil, pengalaman spiritual dan melihat karya Gereja Katolik yang luar biasa di negaranya, serta kagum akan iman Katolik yang luar biasa. Singapura termasuk negara dengan baptisan dewasa menjadi Katolik tertinggi di dunia loh, sahabat Katoliku keren.
Seperti yang dilansir dari data Keuskupan Agung Singapura, tahun 2016 sebanyak 1.227 orang Singapura menjadi Katolik di malam Paskah. 88% diantaranya berasal dari non-Kristiani, sedangkan sekitar 12% merupakan dari gereja Protestan dan Anglikan yang ingin diterima dalam persekutuan gereja Katolik secara universal. 5. Gereja. Kita masuk pada gereja-gereja Katolik yang ada di Singapura. Jumlah gereja Katolik yang ada di Singapura tahun 2018 sekitar sebanyak 34 gereja Katolik yang berdiri, baik katedral, pusat paroki maupun stasi. Beberapa gereja Katolik yang ada di Singapura sebagai berikut. Yang pertama ada Gereja Katolik Paroki Katedral Gembala Yang Baik Singapura. Nah, gereja ini merupakan pusat dari Keuskupan Agung Singapura dan tahta dari Uskup Singapura. Kemudian Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Singapura. Ada Gereja Katolik Paroki Santo Vincentius Apaulo Singapura. Ada Gereja Katolik Paroki Kebangkitan Kristus Singapura. Ada Gereja Katolik Paroki Kerahiman Ilahi Singapura. Dan yang terakhir Gereja Katolik Paroki Salib Suci Singapura. Dan masih banyak lagi gereja-gereja Katolik yang berdiri di negara Singapura. Meski kecil namun jumlah gerejanya cukup banyak ya sahabat Katoliku keren. Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negeri para singa Singapura. Wah, keren ya. Gimana tanggapan sahabat Katoliku keren? Jangan lupa tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan juga, setelah dari Singapura, kita akan terbang ke negara mana? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga umat Katolik Singapura terus menjadi berkat dan cahaya bagi negaranya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di Jelajah Umat Katolik episode-episode selanjutnya. Dan hari ini, kita telah menjelajahi Singapura, Jelajah Umat Katolik episode ke-34. Sekian dan terima kasih, Shalom, Pace Bene, berkah dalam.